Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, selamat bersekutu di keluarga kita masing-masing. Sidang Jemaat Tirta Amerta Pelambingan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melaksanakan ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis. Ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niluh Mariani Emin. Untuk menyambut pelayanan pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan menaikkan pujian Kidung Pemuji 18, bait pertama dan kelima. Margi ngeluihang ideu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masih dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita bersekutu pada saat ini. Dan kita percaya Tuhan berkenan hadir dalam perhimpunan kita. Karena itu marilah kita semua mempercayakan perhimpunan kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi karena pertolongan daripada Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara pekerjaan tangannya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats yang menuntun kita atau membimbing kita dalam perhimpunan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 10 ayat 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku." Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang membimbing kita. Dan marilah kita kembali memuliakan namanya dengan menaikkan pujian, Yesuslah segalanya. Rencanamu indah bagi
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur 34 ayat 2 sampai 11. Mazmur 34 ayat 2 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dalam perlindungan Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sepekan lamanya kita telah menjalani kehidupan kita. Kita merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu marilah kita bersyukur dan sekaligus memohon pengampunannya. Sebab kita menyadari ada banyak hal yang telah kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama dengan anggota keluarga kami, ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kesehatan dan kekuatan Tuhan anugerahkan, dan kami merasakan kasih Tuhan begitu besar atas kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami tidak luput dari berbagai kesalahan. Kami telah melukai hati orang-orang di sekeliling kami. Entah berapa banyak kami telah melukai hati orang-orang di sekeliling kami. Terlebih mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, dan yang melulu memerlukan belas kasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman ini menjumpai kita, menjadi berita anugerah, sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh pengampunan. Karena itu marilah kita hidup di dalam kasih dan pengampunannya. Sebab pengampunan hanya terjadi di dalam belas kasihan daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai respon kita atas berita anugerah yang boleh kita terima, dan juga sebagai persiapan kita menyambut firman-Nya. Kita muliakan namanya, Engkau alasanku hidup. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa memohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami hendak mencari kekuatan, penghiburan, dan nasihat
serta pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari melalui firman-Mu. Karena itu berkatilah firman Tuhan yang hendak diperdengarkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, serta kami semua yang akan mendengarkannya. Sehingga kami bersama-sama beroleh sukacita melalui kebenaran firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan lewat kesetiaan kami hidup dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang disiapkan bagi kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 27. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Setelah kita menemukan perikop bacaan kita, maka marilah kita bersama-sama memperhatikan ayat demi ayat dari kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang melawat kita. Karena itu berbahagialah kita, karena Tuhan berkenan mempercayakan firman-Nya, dan berbahagialah kita juga karena kita memiliki kesediaan untuk menyimpan dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini kita bersama-sama diajak oleh pemberitaan firman Tuhan untuk mempunyai gambaran mengenai keberadaan jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Jemaat ini ada sebagai hasil pemberitaan rasul. Tentu kita masih ingat bagaimana Roh Kudus menyertai para murid dan mewakili mereka, maka Petrus berkhotbah dan banyak orang menjadi percaya. Ada banyak orang memberi diri dibaptis dan meninggalkan kepercayaan lama lalu mengikut Tuhan Yesus. Meskipun telah dilarang untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus, namun para rasul
dengan kuasa yang besar terus saja memberitakan dan memberi kesaksian mengenai kebangkitan Kristus. Para rasul merasakan benar keberpihakan Kristus atas diri mereka, seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku." Kalimat ini dikatakan Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama-sama. Bahwa tidak semua dapat menerima kehadiran dan pemberitaan para murid. Tetapi sebaliknya pasti ada juga yang akan menerima lalu pada akhirnya menjadi percaya. Bahwa apapun situasi yang mereka hadapi dan terima sebenarnya tidak perihal mereka atau bukan untuk mereka, melainkan untuk guru mereka, yakni Kristus. Ungkapan Tuhan Yesus guru yang kini tidak lagi bersama mereka, lalu dengan pencurahan Roh Kudus telah mengukuhkan mereka untuk benar-benar membawa berita kebangkitan Kristus dari kematian sebagai pusat pemberitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tidak mudah perjalanan iman para orang percaya, termasuk para rasul waktu itu. Tekanan demi tekanan dialami sebagai pengikut Kristus. Tetapi kuasa yang mereka terima dari Tuhan melalui Roh Kudus menimbulkan keberanian dan kekuatan luar biasa bagi para rasul untuk memberitakan Kristus. Begitu juga dengan hasil pemberitaan mereka, yakni para orang percaya. Tekanan dan tantangan yang mereka hadapi sebagai orang percaya dan minoritas di tengah-tengah masyarakat tidak menyurutkan iman mereka. Tantangan dan tekanan yang mereka jumpai tidak membuat mereka meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus yang telah diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang telah menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan dan memberi kehidupan kekal. Sebaliknya, saudara-saudari, tantangan dan tekanan yang mereka alami membuat mereka hidup sehati sejiwa, bahkan membuat mereka sampai kepada suatu pemahaman bahwa apa yang menjadi kepunyaan atau milik, dalam hal ini harta benda, merupakan milik bersama. Hidup mereka dipenuhi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan yang mereka terima sebagai orang percaya melimpahi kehidupan mereka. Mereka benar-benar hidup dari kasih karunia Tuhan saja. Kasih karunia itu telah mencukupkan mereka, sehingga mereka tidak khawatir akan hari esok dan masa depan mereka. Sebab mereka tidak berkekurangan. Yang membagi-bagikan miliknya tidak menjadi berkekurangan, sedangkan yang menerima uluran kasih tidak menjadi berkelimpahan. Semua dilakukan dan dihadapi dengan kesadaran yang benar akan kasih karunia Tuhan yang nyata atas mereka. Bahkan sampai ada yang menjual tanah dan sebagainya untuk mereka membiayai kehidupan persekutuan mereka. Salah seorang dari mereka yakni Yusuf yang oleh para rasul disebut Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya dan membawa hasil penjualannya kepada rasul untuk kemudian menjadi biaya untuk pelayanan maupun persekutuan mereka. Hasil penjualan yang diterimanya
dipakai untuk menunjang pelayanan mereka, persekutuan mereka, dan mereka melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, karena mereka merasakan betapa besar kasih karunia Tuhan atas kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit dapat saja membawa seseorang untuk meninggalkan Tuhan, meragukan kuasa, meragukan kasih karunia Tuhan. Bisa membawa seseorang melupakan panggilan dan lebih cenderung mementingkan atau mengutamakan diri sendiri. Sebaliknya, situasi sulit dapat menuntun orang untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan dan semakin memahami panggilannya. Jemaat mula-mula menempatkan situasi sulit yang mereka hadapi sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat, sebagai cara mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Kasih karunia berupa keselamatan yang mereka terima telah menjadi energi positif bagi mereka untuk terus bertumbuh dalam iman. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat, saya ulangi, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan kalau mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tiap-tiap hari mereka bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, dan saling melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tiap-tiap hari secara bergilir, di rumah mereka masing-masing, mereka mengunjungi keluarga-keluarga yang ada, lalu di situ bersekutu. Di situ ada pemberitaan firman, ada pengajaran, ada doa-doa dinaikkan, ada pelayanan kasih. Mereka melakukan semua itu di dalam rumah, di tengah-tengah keluarga. Tiap-tiap hari bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, untuk melakukan pengajaran, menaikkan doa, dan saling melayani satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cara hidup jemaat pertama atau jemaat mula-mula, baik ketekunannya dalam bersekutu, dalam pengajaran firman Tuhan, dalam doa dan kesediaannya saling melayani atau berbagi, menjadi model atau contoh bagi gereja atau persekutuan-persekutuan orang percaya sampai sekarang ini. Kita mengenal apa yang dimaksud dengan tri panggilan gereja, yakni bersekutu, koinonia, bersaksi, marturia, dan melayani, diakonia. Berangkat dari cara hidup jemaat pertama, 3 hal ini menjadi kunci dari perjalanan kehidupan orang percaya gereja Tuhan sampai sekarang. Bahwa persekutuan orang percaya yakni gereja diwarnai dengan ketekunannya dalam pemberitaan atau pengajaran firman Tuhan.
diwarnai dalam kesaksiannya mengenai kasih Tuhan, dan dalam tindakan nyata berdiakonia atau pelayanan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang hidup, jemaat yang bertumbuh, dan jemaat yang memberkati adalah jemaat yang bertekun dalam persekutuan, pemberitaan, dan pengajaran firman Tuhan. Bertekun dalam doa, setia menyaksikan kabar keselamatan, dan jemaat yang berdiakonia, jemaat yang saling melayani. Cara hidup jemaat pertama menolong kita memahami kembali akan panggilan kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Situasi yang kita hadapi bukan situasi yang menyenangkan. Tiap-tiap kita, masyarakat kita, negeri dan dunia ini, seperti yang kita ketahui sedang berada pada pergumulan berat karena mewabahnya virus corona. Mewabahnya virus corona membuat kita tidak bisa berbuat banyak hal yang biasa kita buat. Tetapi juga merebaknya virus corona membawa kita untuk dapat menemukan cara-cara baru di dalam kita mencoba memaknai kehidupan kita dan panggilan kita. Lama pintu gereja ditutup karena virus corona. Tetapi kita boleh bersekutu di tengah-tengah keluarga. Persekutuan kita, sukacita kita di dalam memuliakan Tuhan, kesetiaan kita di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam doa, tidak menjadi surut. Sebaliknya, kita semakin memiliki kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga, besar, kecil, tua, muda, kita bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Suasana ini telah mengingatkan kita kepada kehidupan jemaat mula-mula. Dan suasana ini juga menolong kita lebih mengimani lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Kita percaya Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan kecil kita di dalam keluarga. Merebaknya virus corona telah mengambil beberapa hal kenyamanan kita, baik dalam beribadah maupun dalam pekerjaan, penghasilan, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi di pihak lain, merebaknya virus corona telah menghantar kita dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan menemukan cara-cara baru untuk terus dapat eksis di dalam segala keberadaan kita menjalani kehidupan kita. Sampai hari ini penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih bisa bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, berbagi kasih. Kita masih bisa saling melayani. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Kiranya beratnya situasi yang kita hadapi ini menjadi pintu masuk atau jembatan untuk kita lebih mempererat lagi persekutuan kita, lebih meningkatkan lagi kesaksian kita dan pelayanan kasih kita. Baik persekutuan di intern anggota keluarga maupun dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan menyambut beraya dengan masyarakat di sekeliling kita. Marilah kita terus membangun dan memelihara relasi atau hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita memerlukan kekuatan darinya. Marilah kita terus bersekutu dengannya, membawa setiap pergumulan dan harapan kita kepadanya melalui doa. Seraya dalam segala keterbatasan kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan bersama-sama membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh melawat kami. Kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk pelayanan ibadah yang boleh dilakukan oleh majelis, tim penata layan, dan juga koster. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dituntun dan diantar memuji dan memuliakan nama-Mu dalam perhimpunan di minggu pertama sesudah Trinitatis ini. Bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun, kami menaikkan syukur kami kepadamu bahwa Engkau telah menuntun kehidupan mereka. Dan kini Engkau akan menyertai mereka dalam mereka menjalani kehidupan mereka di usia yang Tuhan tambahkan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Kami membawa para orang tua kami, warga senior, baik yang masih bisa beraktivitas maupun yang sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Dalam segala keberadaan mereka ya Tuhan, kami memohon pengasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang boleh mengalami kelulusan. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun mereka di dalam mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sementara menghadapi ulangan ataupun ujian akhir semester bagi para mahasiswa.
Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dengan segala hikmat, memberi kesehatan dan kekuatan buat mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan soal-soal ulangan maupun ujian, meskipun dalam bentuk online. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu, yang sungguh kami sadari sangat terganggu oleh karena situasi merebaknya virus corona ini. Ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali kami memohon pengasihan dan kemurahan-Mu. Seraya kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mencukupkan kami anak-anak-Mu. Kami membawa di dalam doa kami untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan di dalam penerapan apa yang kami kenal dengan new normal. Satu kehidupan kenormalan yang baru. Ya Tuhan, kiranya apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menanggulangi dan mengatasi merebaknya virus corona ini, Tuhan telah menolong kami anak-anak-Mu untuk belajar setia, mematuhi dan menaatinya. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi pertolongan yang menyanggupkan kami untuk menghadapi setiap situasi sulit yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan daripada jemaat-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir, menolong di dalam mengatasi setiap pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi majelis Nudo Harian, departemen-departemen, pemimpin lembaga khusus, para pendeta, vikaris, seluruh majelis jemaat, pengurus kategorial, bahkan tim-tim dan kepanitiaan yang ada di lingkungan GKPB. Tuhan kiranya senantiasa memberkati pelayanan Gereja Kristen Protestan di Bali, supaya setiap upaya yang dilakukan oleh setiap jemaat-Mu maupun oleh sinode sungguh memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rencana sidang sinode GKPB yang ke-47. Tuhan memberkati panitia sidang di dalam mengupayakan terrealisasinya persidangan ini. Ada begitu banyak upaya-upaya dilakukan sehingga persidangan ke-47 ini dapat terwujud. Dan kami semua seluruh warga GKPB yang tersebar di Pulau Bali ini, tak henti-hentinya kami memohon pengasihan dan kemurahan-Mu bagi Gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan, inilah doa-doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita di keluarga kita masing-masing. Untuk itu, mari kita dengarkan nat yang menuntun kita di dalam memberi persembahan yang terdapat di dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami hanya bisa membawa sebagian kecil dari segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau menerima, menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum, yang layak di hadapan-Mu. Kami juga teringat pada orang-orang yang masih belum mendapat berkat seperti kami. Kami mohon juga Engkau memberkati mereka, seperti Engkau memberkati kami di sini. Mampukan kami mempergunakan segala berkat-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian penutup yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali
menjalani kehidupan kita dengan segala tanggung jawab yang ada. Seraya kita tetap menjaga kesehatan. Setia melakukan apa yang menjadi imbauan dari pemerintah maupun dari gereja, semata-mata untuk kebaikan kita semua. Dan yang paling penting adalah kita akan senantiasa setia membangun persekutuan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau seraya mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu sudah boleh kita akhiri atas perlindungan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan bagaimana hidup jemaat mula-mula. Adapun warta jemaat sepekan ke depan, kami menghimbau bagi seluruh warga jemaat untuk mengadakan ibadah kelompok serentak di hari Rabu. Sekali lagi, ibadah kelompok dilaksanakan serentak pada hari Rabu. Adapun yang berulang tahun pada minggu ini adalah Ibu Rayani Aniningsih pada tanggal 9 Juni. Semoga panjang umur, kuat imannya, dan sehat badannya. Dan adapun warta jemaat yang lain akan disampaikan melalui WA jemaat. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin